Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini hari Senin 19 Mei 2025, saya berada di Desa Tuwele di Dusun 5. Di belakang saya adalah para nelayan yang beberapa hari lalu sempat melihat postingan atau konten di Sultan Televisi dan Toli TV. Mereka ada keluhan tentang aktivitas mereka bernelayan. Nah, pagi hari ini saya dengan Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia Raya akan berdialog dengan dan insya Allah mencari solusinya. Karena menurut informasi bahwa nelayan tradisional dari kota Toli-Toli dilarang untuk mendekat, untuk mencari ikan di perairan sekitar Pulau Kabetan. Bagaimana kelanjutan daripada proses ini? Simak terus, dan tentunya saya berharap bahwa persoalan-persoalan di masyarakat ini dapat difasilitasi oleh berbagai pihak dengan baik, dengan damai, di mana para nelayan dapat beraktivitas mencari nafkah dengan baik. Saya hadir melaporkan Toli TV dan DPD Rumah Hukum Indonesia Raya Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Rumah Hukum Rakyat Indonesia, di dalam hal ini Wakil Ketua DPD Kabupaten Toli-Toli, dan pada hari ini kita mengunjungi salah satu warga nelayan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Dusun Ogumuligi ataupun Dusun 5 barangkali, Kelurahan Tuwele. Kedatangan kami di pagi hari ini ingin menanyakan, mengantisipasi keberadaan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan di Kabupaten Toli-Toli, yang khususnya kemarin kami mendengar bahwa para nelayan tradisional yang ada di kota Toli-Toli ataupun yang khususnya yang ada di Pumbolayang ini sepertinya dicekal atau dilarang untuk masuk di wilayah sekitar Pulau Kabetan. Olehnya itu kami ingin berdialog kepada para nelayan bahwa seperti apa sebenarnya kejadiannya, dan kami selaku pendamping para nelayan insya Allah nanti akan ditandatangani dan diserahkan surat pendampingannya kepada kami sebagai paralegal di Kabupaten Toli-Toli, pengen untuk memfasilitasi warga nelayan yang ada di Toli-Toli, sekiranya jangan sampai ada saling ketidakharmonisan di wilayah Kabupaten Toli-Toli, khususnya di pihak keamanan. Karena yang memicu di dalam tentang ketidakamanan itu karena adanya saling larang-melarang. Apakah itu dilarang ke Pulau Kabetan, bahwa masyarakat yang lain itu tidak bisa masuk di Kabetan? Barangkali itu kedatangan kami dari Rumah Hukum Rakyat Indonesia untuk ingin bertatap muka dengan para nelayan. Barangkali itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Pak Ismail, Bapak selaku nelayan dari kota Toli-Toli yang kemarin sempat mengalami insiden pelarangan ketika mencari ikan di seputaran Pulau Kabetan. Boleh Bapak ceritakan bagaimana kejadian itu, Pak? Silakan. Ya, pada malam kejadian, sebelum kami dilarang untuk memasuki wilayah tersebut, ada beberapa rekan-rekan semua yang ada di sini menuju Pulau Kabetan. Nah, setelah kita memasuki daerah Pulau Kabetan, beberapa warga memberikan isyarat dengan memberikan kode, kedap-kedip senter untuk tidak memasuki wilayah tersebut. Nah, kami bertanya di perahu pada malam itu, akan
kenapa ini kita tiba-tiba dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Kemudian kita berunding sama teman-teman, nah, kalau begitu kita masukilah mereka yang memanggil kita itu. Terus kita tiba di sana, disambut beberapa warga di dermaga. Mereka bertanya, dari mana Pak? Kami dari kota untuk cari ikan di Pulau Kabetan. Kalau begitu kita naik dulu di dermaga. Cerita singkat, kemudian dia bilang tidak bisa lagi untuk memasuki wilayah tersebut mencari ikan. Kalau langsung saya bilang, begini Pak, kita mau ketemu sama kepala desanya dulu. Kemudian mereka menjawab, kepala desa tidak ada di tempat, ada di Desa Bumbung, perumahan kepala desa. Langsung saya bilang, aparat lain RT RW, dia bilang ada, kita ke rumah Pak Dusun. Nah, kita langsung ke rumah Pak Dusun menuju ke sana dengan beberapa warga Pulau Kabetan itu. Sampai di rumah Pak Dusun, langsung kita bertanya kepada Pak Dusunnya, bertanya, Pak, kenapa kita warga di kota ini masuk di Kabetan cari ikan, tiba-tiba kita dilarang? Alasannya seperti apa, Pak? Kepala Dusun menjawab, ini kita melarang memang karena sudah perintah langsung dari kepala desa. Kepala desa apa? Desa apa itu? Desa Kabetan. Oh. Nah, saya bilang alasannya seperti apa? Karena kita masuk juga dengan alat tradisional dan kita juga masuk tidak setiap malam. Dan dia bilang ini kan mata pencarian warga di sini. Sementara kalau kalian masuk sini, maka habislah nanti pencarian warga di sini. Saya bilang untuk ini malam apa bisa kita cari di tempat sini? Kan dia bilang tetap tidak bisa, ada larangan dari masyarakat sini. Tetap dilarang. Jika memaksakan masuk, warga dusun lain akan berbuat anarkis, melempar kami dengan batu. Nah, sementara kita kan cuma pakai panas saja, tidak merusak terumbu karang. Ya, Bapak sebagai nelayan tradisional, peralatan-peralatan yang Bapak gunakan itu seperti apa, Pak? Ada, Pak? Iya, iya, boleh. Silakan. Silakan Bapak jelaskan. Oh, ini alatnya, Pak ya, alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan, Pak ya. Iya. Jadi dengan cara pakai apa itu, Pak? Tombak atau senapan itu, Ini Pak? panah. Oh, panah. Spergan. Oh, Dan iya. ini kan kita gunakan setiap malam kalau kita keluar mencari ikan. Iya, iya. Kita tidak menggunakan bom atau Racun. racun. Iya. Seperti ini alatnya, ada Iya. panah, kacamata, kemudian senter. Sama sepatu kata cuma belum ada. Iya. Satu katakannya kan belum ada, Pak. Ini Iya. semua manual ini, Pak. Iya, iya, iya. Tidak memakai Ya, kompresor juga, Pak. artinya tradisional gitu, toh. Iya, tradisional. Artinya bahwa aktivitas nelayan yang mencari ikan di sana seperti Bapak dijamin tidak merusak lingkungan, Iya, lingkungan dijamin, Pak. laut kan seperti itu. Iya, tidak merusak Iya, lingkungan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kemarin itu kita belum serentak pergi ke pulau-pulau yang ada di Toli-Toli, kayaknya di Kabetan, di Tenge atau di mana? Di Pulau Buol. Cuma kemarin itu kita dengar-dengar di pinggiran-pinggiran kota ini, kalau kami mencari ikan, kita dengar-dengar sudah ada banyak buayanya. Jadi kita kan takut juga kan sama buaya. Jadi makanya itu kami serentak pergi ke pulau karena kami rasa di sana kan udah aman. Nah, dari situ makanya mungkin agak banyak kita ke sana, mungkin mereka was-was juga orang di sana. Iya. Agak mengganggu juga mungkin mereka karena mereka juga mencari di sana toh. Ya cuma karena ada di perairan sini di pinggir-pinggir kota ada buayanya, jadi kita agak serentak ke pulau gitu aja, Pak. Iya. Ya, kayaknya Oke. seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan nelayan dari kota Toli-Toli yang sering melaut mencari ikan di sekitar pulau-pulau. Ada dua hal yang bisa saya tarik kesimpulan dalam persoalan ini. Pertama adalah kekhawatiran para nelayan yang ketika mencari ikan di pesisir sepanjang pantai, mereka khawatir karena
sering munculnya buaya. Nah, tentu ini tugas negara, tugas pemerintah untuk bisa memberikan rasa aman kepada warganya sekaligus kepada nelayan agar mereka bisa beraktivitas di pesisir yang dimungkinkan seperti biasa untuk mencari ikan dan tidak akan mungkin jauh-jauh ke Pulau Kabetan. Itu pertama. Kedua, adanya larangan dari masyarakat yang mengataskan kepala desa yang ada di Pulau Kabetan yang melarang aktivitas nelayan dari kota Toli-Toli memasuki perairan di wilayah Kabetan. Ini tentu akan kami pandang menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu, kami dan dari DPD Rumah Hukum Indonesia Raya Kabupaten Toli-Toli ingin membantu masyarakat nelayan ini mencarikan solusi agar para nelayan ini bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, mengingat mereka juga punya keluarga. Jadi berkata tentang kehidupan dan nelayan yang saya ketahui tadi adalah nelayan yang tradisional sehingga dijamin aktivitas mereka tidak merusak lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Hadi melaporkan untuk Toli-Toli TV dan Rumah Hukum Indonesia Raya Kabupaten Toli-Toli, dan kita ikuti bagaimana proses-proses ke depan sehingga dicapai titik temu sehingga para nelayan dapat beraktivitas kembali di mana biasa mereka mencari ikan. Saya Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ikuti selanjutnya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan nelayan dari kota Toli-Toli yang sering melaut mencari ikan di sekitar pulau-pulau. Ada dua hal yang bisa saya tarik kesimpulan dalam persoalan ini. Pertama adalah kekhawatiran para nelayan yang ketika mencari ikan di pesisir sepanjang pantai, mereka khawatir karena sering munculnya buaya. Nah, tentu ini tugas negara, tugas pemerintah untuk bisa memberikan rasa aman kepada warganya sekaligus kepada nelayan agar mereka bisa beraktivitas di pesisir yang dimungkinkan seperti biasa untuk mencari ikan dan tidak akan mungkin jauh-jauh ke Pulau Kabetan. Itu pertama. Kedua, adanya larangan dari masyarakat yang mengataskan kepala desa yang ada di Pulau Pagaitan yang melarang aktivitas nelayan dari kota Toli-Toli memasuki perairan di wilayah Kabetan. Ini tentu akan kami pandang menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu, kami dan dari DPD Rumah Hukum Indonesia Raya Kabupaten Toli-Toli ingin membantu masyarakat nelayan ini mencarikan solusi agar para nelayan ini bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, mengingat mereka juga punya keluarga. Jadi berkata tentang kehidupan dan nelayan yang saya ketahui tadi adalah nelayan yang tradisional sehingga dijamin aktivitas mereka tidak merusak lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Hadi melaporkan untuk Toli-Toli TV dan Rumah Hukum Indonesia Raya Kabupaten Toli-Toli, dan kita ikuti bagaimana proses-proses ke depan sehingga dicapai titik temu sehingga para nelayan dapat beraktivitas kembali di mana biasa mereka mencari ikan. Saya Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ikuti selanjutnya.